Selamat pagi, kembali kita dalam Renungan Pagi karena kita sedang membahas satu tema yaitu korban yang hidup. Dan kemarin kita telah belajar bahwa hidup kita ini, selagi kita hidup ini sebuah ibadah. Dan ibadah tidak bisa lepas dengan apa yang disebut dengan korban. Saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata ibadah bukan sekedar datang di sebuah gereja, lalu ibadah dengan memuji nama Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, lalu memberikan kolekte persembahan, dan setelah itu saudara pulang. Bukan sekedar itu mendengar khotbah dari seorang pendeta, baik pendeta yang besar, yang terkenal, atau pendeta yang tidak terkenal. Bukan sekedar itu. Ibadah sejati dikatakan dengan jelas, yang kita baca dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu bukan berurusan dengan ritual keagamaan, tapi ibadah yang sejati lebih daripada ritual, tetapi bersentuhan dengan hidup kita. Yang dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang Tuhan, ibadah dengan korban itu adalah jembatan hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab ditulis bahwa mereka, Abraham, Ishak, Yakub, mereka mempersembahkan korban. Persembahan itu menjadi jembatan antara hubungan mereka dengan Tuhan. Begitu juga dengan Yesus Kristus sebagai jembatan kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dikatakan jelas dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi kematian Yesus, korban Yesus di Kalvari, di kayu salib ini menjadi jembatan kita punya hubungan dengan Tuhan. Ibadah itu bukan sekedar pujian. Ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan sampai kita mendapat perkenanan daripada Tuhan. Dan ibadah itu selalu disertai dengan korban. Dan korban yang terbaik adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita ini sebagai korban, bukan uang kita, bukan kehadiran kita dalam sebuah ibadah, bukan. Tapi di mana hidup kita secara pribadi ini menjadi sebuah korban, menyentuh akan hati Bapa di surga, supaya persembahan kita ini berkenan, yaitu persembahan yang hidup dalam hidup kita. Jadi setiap kita ini, kalau kita mau hubungan dengan Tuhan, selalu ada yang disebut dengan korban. Tanpa korban, tak mungkin kita punya hubungan dengan Tuhan. Biarlah hidup kita ini menjadi korban yang hidup, karena ibadah itu tidak pernah lepas dengan yang disebut dengan korban. Biarlah hidup kita ini dengan kematian Yesus di Kalvari pun sebagai korban, kita bisa mempunyai hubungan dengan Bapa. Dan kalau kita sudah mempunyai hubungan dengan Bapa, setiap kali kita bersekutu dengan Bapa, korban yang kita bisa bawa adalah tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Bapa. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita ini mempunyai hubungan, mempunyai kehidupan, relasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebuah ibadah. Ibadah bukan sekedar hari Minggu, tapi setiap saat saudara masih bernafas, itulah ibadah di mana saudara harus menjadi korban yang hidup, yang berkenan, yang boleh menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu setiap ibadah harus ada korban sebagai jembatan persekutuan kita dengan Bapa di surga. Haleluya. Amin.